Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi. Kali ini dalam video saya kita akan membahas beberapa hal terkait dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Dan juga ada beberapa yang bertanya terkait dengan sebenarnya bagaimana tata kelola pemerintah yang baik untuk keberpihakan kepada masyarakat. Nah, kita akan bahas tentunya dalam video ini satu persatu. Kalau kita bicara tentang Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Deli Serdang yang ada di Provinsi Sumatera Utara, secara administratif ya, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki desa ataupun kelurahan 243 desa ataupun kelurahan dengan 17 kecamatan. Nah, kalau kita melihat dari beberapa permasalahan yang ada, tentunya ini merupakan satu hal yang harus kita sikapi secara bersama. Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentunya memiliki prinsip yang dituangkan dalam visi dan misi. Ini tentunya merujuk kepada regulasi yang ada di atasnya. Kita melihat rencana panjang ya, atau rencana jangka menengah nasional, ada rencana jangka menengah daerah, dan dituangkan di rencana kerja pemerintah daerah RKP di setiap tahunnya. Lalu di Kabupaten Serdang Bedagai juga memiliki desa-desa yang setiap tahun itu dilakukanlah musyawarah dusun, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Nah, disinilah kita menyerap apa aspirasi dari masyarakat, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur ya, jalan, jembatan, ataupun irigasi, karena kan Kabupaten Serdang Bedagai juga lebih banyak luas lahan pertanian dan juga perkebunan, dan juga banyak akses pariwisata. Namun tentunya bagaimana tata kelola yang baik, ya ini yang harus kita lihat. Jadi kita rumuskan dari awal. Secara regulasi kita melihat, jadi setiap kecamatan itu memiliki beberapa desa, dan tentunya pasti banyak sekali permasalahan yang ada di sana. Jadi kalau kita melihat anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tentunya memiliki keterbatasan. Namun, kalau kita melihat merujuk mana program-program prioritas, sebenarnya itu bisa kita rencanakan dalam proses perencanaan yang didukung dengan anggaran. Sebenarnya harus sejalan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Karena kalau sudah sejalan DPRD dan pemerintah daerah, tentunya permasalahan prioritas, kebutuhan-kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima selama kepemimpinan, ini akan bisa diakomodir dengan baik. Karena tujuannya adalah keberpihakan kepada masyarakat. Lalu kalau kita bicara tentang Kabupaten Serdang Bedagai, tentunya kita merumuskan, kalau kita bicara ke kebutuhan dasar itu ada pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur. Nah, kalau kita bicara pendidikan, kita harus lihat berapa sekolah sih yang masih rusak dari sisi fasilitas. Nah, bagaimana pencapaian peningkatan kapasitas guru, terus juga berapa jumlah ASN yang ada di sana yang memang benar-benar bekerja. Lalu yang kedua, sekarang sudah ada istilahnya P3K dan benar-benar penempatannya sesuai dengan kebutuhan. Dan ini semua diakomodir, dikodai oleh kepala dinas terkait dan dinas pendidikan yang didukung dengan badan kepegawaian daerah, leading sektor utamanya adalah sekretaris daerah ya. Jadi ada namanya Bapeda, dapur perencanaan daerah, itu juga harus paham. Nah, pendidikan yang utama itu seperti apa, bagaimana memunculkan kualitas pendidikan yang baik, guru-guru yang berkompeten, fasilitas yang memang benar-benar ada, benar-benar lengkap, dan tidak ada pungutan-pungutan di dalamnya. Karena memang pemerintah sudah mencanangkan sekolah gratis, lalu itu harus diterapkan. Nah, terkadang pemerintah pusat, provinsi sudah baik, pemerintah daerah sudah baik melakukan atau melaksanakan programnya, masih banyak sekali oknum-oknum yang bermain di lapangan. Jadi ini yang harus kita sikapi, kita pahami bersama, bahwasannya untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik tentunya harus didukung oleh seluruh stakeholder. Jadi kalaupun ada yang macam-macam, nah ini tugasnya Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita sampaikan. Karena negara kita negara demokrasi, berhak menyampaikan kritik, saran untuk yang baik. Jadi itu dari sektor pendidikan. Nah, kalau kita bicara dari sektor kesehatan, di Serdang Bedagai khususnya, itu ada rumah sakit umum daerah. Jadi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah, tidak membedakan kepesertaan BPJS ataupun dia umum.
Nah, terkadang masih banyak nih di lapangan yang masih membeda-bedakan antara pelayanan BPJS dengan pelayanan umum. Ini juga. Nah, kenapa faktornya bisa terjadi? Kita lihat lagi, apakah ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin yang benar-benar dia tidak memiliki BPJS atau dia sudah memiliki kepesertaan ataupun masuk ke peserta BPJS namun dia tertunggak karena adanya denda, tidak bisa membayar. Nah, ini kembali kepada proses pendataan. Kalau saya melihat masih banyak proses pendataan yang di Kabupaten Serdang Bedagai masih perlu perhatian bersama dan kita harus bisa mengupgrade data-data yang terbaru. Karena kalau kita merujuk kepada peraturan di atasnya, peraturan Kementerian Sosial, tentunya setiap bulan itu wajib di-upgrade. Nah, jangan lagi lah, ini kalau selalu ditanya, data dari mana? Dari desa, baru disampaikan nanti ke kecamatan, baru diantar ke dinas sosial, baru dinas kesehatan. Nah, kalau bisa jangan lagi terlalu ribet birokrasi. Jadi satu pintu saja. Jadi desa sudah mendata nama-nama yang memang benar-benar harus mendapatkan dan membutuhkannya, baru dihantarkan atau langsung dilingkan ke Kementerian Sosial atau dinas sosial yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Masalah pendataan juga harus benar-benar. Jadi pemerintah desa juga harus benar-benar melihat turun langsung. Jangan hanya sekedar dekat dengan kepala desanya atau dengan kadusnya. Nah, ini yang membuat terkadang orang yang tidak dekat padahal dia benar-benar susah, dia tidak mendapatkan. Alhasil saat dia sakit ataupun keluarga yang sakit, dia dirujuk ke puskesmas ataupun dia dibawa ke puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit daerah, tidak bisa dilayani. Karena apa? Karena tidak bisa diklaim, karena dia tertunggak ataupun ada denda. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi dari sektor pendidikan kita perhatikan benar-benar, dari sektor kesehatan dan infrastruktur itu juga sejalan dengan kebutuhan prioritas. Karena di sana banyak lahan pertanian, benar-benar jalan untuk mengeluarkan hasil bumi juga itu hal yang cukup baik. Kalau jalannya bagus, ekonomi masyarakat juga akan baik. Nah, ini juga menjadi perhatian. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya tentunya oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Saya meyakini Serdang Bedagai punya potensi yang luar biasa. Sumber daya alamnya yang begitu baik. Ya, kita punya pariwisata, kita punya pulau terluar, ya kita ada pantai. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Bisa. Kita rangkul seluruh pengusaha-pengusaha pariwisata yang ada di sana. Kita bantu permodalan kalau perlu, apalagi dia kalau memang usaha kelompok, kita bantu permodalannya. Nah, bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik, ya, baik dari penyertaan modal, kerjasama antara pemerintah daerah dengan bank daerah. Ini banyak hal yang bisa dilakukan. Karena apa? Kesejahteraan masyarakat itu diperlukan adanya perhatian dari pemerintah. Begitu juga dengan pola-pola yang lain yang menjadi kebutuhan prioritas. Jadi saya sudah menjawab nih dari teman-teman yang merequest ya, bagaimana sih sebenarnya potensi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dan program seperti apa yang harus dilakukan. Dari video ini saya hanya memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, yuk sama-sama kita berkontribusi untuk membangun daerah, khususnya di kampung Serdang Bedagai, kampung kita, ya, supaya nanti Serdang Bedagai bisa dilirik bukan hanya di Provinsi Sumatera Utara, bahkan sampai ke nasional. Karena apa? Pemimpin yang baik itu akan lahirlah kebijakan-kebijakan yang baik. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video saya. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dan sama-sama mau bergotong royong untuk membangun kabupaten tercinta, Kabupaten Serdang Bedagai. Salam literasi, assalamualaikum.